Halo semua, perkenalkan nama saya Raisa Irin Susanto dengan NIM 2409511020. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai suatu isu di Indonesia, yaitu korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Fenomena mengenai korupsi ini tidak hanya mempengaruhi ekonomi kita, tapi juga merusak sistem nilai dan kepercayaan masyarakat. Jadi, korupsi bukanlah fenomena baru di tanah air kita ya. Dan masalah ini telah berlangsung selama beberapa dekade. Bertahun-tahun, pokoknya lama banget lah. Menurut laporan terbaru dari Transparency International, Indonesia masih berada di peringkat yang memprihatinkan dalam indeks persepsi korupsi. Sebuah indikator yang mencerminkan seberapa parahnya tingkat korupsi di suatu negara. Sangat parah tentunya ya. Peringkat ini menempatkan kita di posisi yang belum ideal, meskipun telah ada berbagai upaya untuk memperbaikinya. Praktik korupsi bukan hanya soal pelanggaran hukum yang memiliki dampak yang jauh yang lebih merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan bahkan menghancurkan cita-cita pembangunan nasional kita. Setiap kali terjadi kasus korupsi, kita kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Padahal anggaran yang disalahgunakan itu seharusnya digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan juga infrastruktur. Korupsi di Indonesia tersebar di berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintahan hingga sektor swasta, dari pusat hingga daerah, from A to Z. Setiap tahun banyak kasus korupsi yang terungkap di media. Sayangnya jumlah kasus yang dilaporkan hanya sebagian kecil dari keseluruhan kasus yang sebenarnya terjadi. Uang publik yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat seringkali jatuh ke tangan segelintir orang-orang yang serakah, yang memanfaatkan kekuasaan mereka. Ya, balik lagi, karena mereka serakah, hanya memikirkan diri mereka sendiri, jadi ya orang lain menjadi korbannya. Apa dampak bagi masyarakat? Banyak banget dampaknya. Banyak proyek-proyek yang sangat penting terhambat karena anggaran dikorupsi, sehingga layanan publik seperti rumah sakit, sekolah, dan jalan yang aman justru menjadi terbengkalai, nggak jalan tuh proyek-proyeknya tuh. Kualitas layanan publik menurun drastis, dan ketidakpuasan masyarakat pun ya of course meningkat. Rakyat merasakan dampaknya langsung ketika fasilitas kesehatan menjadi kurang memadai atau akses pendidikan sulit didapatkan. Bisa terlihat dari generasi anak-anak sekarang, bahkan ada anak SMP di suatu sekolah yang masih belum bisa baca dan ya masih belum bisa baca. Itu apa? Enggak sangat wow. Kembali lagi, itu dari mana tuh berasal permasalahannya? Ya tentunya korupsi dan penyalahgunaan kekuatan, sehingga tenaga pendidikan, fasilitas pendidikan untuk anak-anak generasi bangsa selanjutnya untuk mewujudkan Indonesia emas sulit terjadi karena kan para koruptor ini. Tapi kita sebagai mahasiswa, sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus bisa untuk membangun sifat dan membangun harapan lah untuk negara ini. Kita harus bisa menyelamatkannya. Banyak negara lain telah berhasil, kenapa kita nggak bisa dalam mengurangi korupsi? Salah satu solusi yang bisa kita terapkan adalah memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan penggunaan anggaran dapat diakses dan diawasi oleh publik. Dengan memastikan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, kita memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memantau penggunaan dana. Dalam praktiknya, transparansi ini dapat dilakukan dengan membuat platform digital yang memungkinkan publik untuk memeriksa penggunaan anggaran secara real time. Ya, tentunya tidak menggunakannya untuk platform digital seperti aplikasi-aplikasi yang tidak berguna lainnya. Kan banyak tuh kita memiliki aplikasi-aplikasi yang ya hype-nya hanya sebentar, tapi habis itu langsung kagak terpakai lagi. Melalui platform-platform digital ini, masyarakat dapat melihat langsung bagaimana uang mereka digunakan apakah dengan baik atau tidak oleh para pemerintah, sehingga tidak ada ruang untuk penyalahgunaan. Teknologi juga bisa menjadi sekutu yang kuat dalam perang melawan korupsi. Di banyak negara, masyarakat dapat melaporkan kasus korupsi secara aman dan anonim melalui platform digital. Kita Indonesia bisa ini. Kita pun memiliki beberapa platform yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi. Dengan begitu, kita semua dapat ikut terlibat dalam pengawasan tanpa harus khawatir tentang keamanan diri sendiri. Kagak usah khawatir tentang tukang bakso gitu-gitu. Intel, pokoknya secara anonim lah. Selain itu, pendidikan juga memainkan peran penting dalam pencegahan korupsi. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang nilai-nilai dasar yang harus ditanamkan sejak dini. Dengan mengajarkan nilai-nilai anti korupsi di sekolah dan komunitas, kita bisa membentuk generasi baru yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Generasi-generasi bangsa yang selanjutnya akan tumbuh dan dengan pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Generasi muda memiliki peran krusial dalam memberantas korupsi. Mereka adalah agen perubahan yang dapat memperbaiki masa depan bangsa. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sejak dini, kita bisa membangun masa depan yang lebih bersih dan berkeadilan. Mengurangi koruptor-koruptor di Indonesia lah. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemuda sangat diperlukan untuk mewujudkan impian ini, Indonesia emas ini. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan adalah tantangan besar bagi kita semua tentunya. Tetapi kita bisa mengatasinya bersama dengan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak. Kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang adil, transparan, dan terbebas dari korupsi. Setiap suara dan tindakan kita sangat berarti, guys. Mari kita berjuang bersama untuk masa depan yang lebih cerah, lebih bermanfaat bagi kita. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini. Mari kita membangun Indonesia yang lebih baik lagi, Indonesia yang bebas dari korupsi, Indonesia yang jujur, adil, memiliki sifat transparansi, Indonesia yang bisa maju. Bergabunglah dalam gerakan anti korupsi karena Indonesia membutuhkan partisipasi kita semua. Mari bangun masa depan tanpa korupsi itu untuk Indonesia kita. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menginspirasi Anda dan juga mungkin keluarga Anda atau teman-teman Anda dalam memperbaiki Indonesia yang cukup rusak. Bukan merusak sih, yang cukup penuh dengan koruptor-koruptor ini. Thank you.